Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'd. Jamaah rutin kajian kalbu SMA Surya Bani semoga Allah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bermuhasabah dengan imanan, bermuhasabah dengan penuh keimanan, menyadari akan diri kita sendiri, bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita selama bulan Ramadan. Pantaskah kita mendapatkan ampunan? Pantaskah kita mendapatkan keberkahan-keberkahannya? Dan tentu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu sejauh mana kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, khususnya anak-anakku semuanya SMA Surya Buana Malang, serta Bapak Ibu dan guru semuanya, di akhir Ramadan ini sedikit waktu yang tersisa. Mari bersama-sama kita bermuhasabah, merefleksikan diri sejauh mana kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Apakah ada bekas yang membekas yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan? Bekas apa itu? Ibadah kita selama bulan Ramadan itu, jika kita laksanakan secara kontinu, sedikit demi sedikit, bisa kita laksanakan selama 11 bulan ke depan, maka itu adalah bekas yang bagus yang bisa kita laksanakan. Bisa menjadi energi kita melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu serta semua jamaah kajian kalbu, khususnya aku semuanya sama Surya Buana yang dirahmati oleh Allah, kita merenungkan satu hadis, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dengan kesungguhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka jika orang yang beriman itu menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, biiznillah, ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang akan datang maupun yang telah lampau, insya Allah. Anak-anakku semuanya serta Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, di poin ini ada kata-kata imanan. Maka barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan segala suka dukanya, sukanya apa? Di bulan puasa Allah memberikan ampunan, pahalanya berlipat ganda. Kita senang saja dengan datangnya bulan puasa, Allah menjamin dijauhkan kita dari api neraka. Orang yang bersedekah di bulan puasa, maka Allah melipat gandakan puasanya, pahala puasanya itu. Orang yang beribadah sunnah, tarawih, ibadah qiyamul lail atau ibadah sunnah yang lain, Allah melipat gandakan. Bahkan orang yang berpuasa itu, ya, dia mampu menjaga ucapannya, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi diamnya itu saja bernilai pahala. Ini indahnya bulan puasa yang tidak kita dapatkan dari bulan-bulan yang lain. Tetapi keindahan itu sekali lagi akan dinikmati oleh orang yang beriman. Oleh sebab itu orang yang beriman saat menjalani ibadah puasa, maka tidak akan bergeser ibadahnya itu. Berusaha bagaimana setelah bulan Ramadan dia tetap menjalankan ibadah puasa, puasanya menjadi puasa sunnah yang awalnya tidak puasa sunnah Senin Kamis. Nah, itu ada upaya untuk menjalani ibadah puasanya. Yang awalnya jarang sekali sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ada peningkatan. Ada peningkatan bagaimana ibadah antara bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan sesudahnya, itu ada keistiqomahan menjalankannya.
Itu namanya athar, bekas, sebagaimana yang Pak Zain sampaikan di awal tadi. Yang kedua, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Orang yang menjalankan ibadah puasa yang bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, itu ada atharnya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian kalbi yang dirahmati oleh Allah. Apa itu athar dari orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa bekas yang tampak di dalam kesehariannya? Satu, sebagaimana di dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bersegera mendapatkan maghfirah dari Allah, berusaha mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin dia, menyiapkan orang yang bersegera mendapatkan ampunan, mengharapkan ampunan dari Allah itu akan diberikan Allah surga. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini sama dengan capaian puasa seseorang itu apa? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Orang yang mendapatkan maghfirah itu, orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, mereka suka berinfak. Mereka menginfakkan sedikit rizkinya, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dia memiliki harta sedikit atau memiliki harta banyak, sama saja. Bagi orang yang hatinya mendapatkan maghfirah, maka muncul dalam dirinya penuh kesadaran menyisihkan sedikit rezekinya, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Selama ada nafas yang keluar dari mulut kita ini, dari tubuh kita ini, maka di situ kita wajib menginfakkan sedikit harta kita. Apa itu? Melaksanakan zakat pasca kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini bagian dari athar. Orang yang mendapatkan maghfirah akan sempurna ampunan itu jika dia sudah menginfakkan rezekinya, menginfakkan sedikit hartanya untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka tidak suka marah. Dia mampu menahan amarah. Ini artinya apa? Bahwa orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan merubah karakter negatif yang awalnya emosional setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan akan ditahan. Dia berkomitmen dari hal yang negatif di dalam dirinya itu, yang keluar dari dirinya itu adalah sesuatu yang positif karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, maka orang yang mendapatkan maghfirah, kemudian dia memiliki gelar orang yang bertakwa adalah mengampuni, suka mengampuni orang lain. Berat rasanya mungkin bagi seseorang ketika disakiti orang lain, tetapi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ciri-cirinya dia mampu memaafkan. Dia dengan tulus memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mendapatkan maghfirah itu akan sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna di dalam menjalani kehidupan. Tidak ada orang yang sempurna di dalam berhubungan dengan sesama manusia. Karena sudah menjadi tabiat bahwa manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga kesalahannya dilakukan oleh orang lain, dia akan mudah memaafkannya. Begitu juga dengan diri kita. Sebagai pribadi, bisa jadi kita memiliki salah kepada orang lain. Maka dengan tulus kita juga mohon maaf. Dengan setulus-tulusnya tidak akan mengulangi lagi. Atau bisa jadi kita punya salah dengan orang lain tetapi kita tidak merasa. Itu pun bagi kita tetap mohon maaf kepada siapapun, terutama kepada teman dekat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cinta. Yang kita lakukan ini, kebaikan-kebaikan kita, menginfakkan sedikit harta kita, mampu menahan amarah. Yang ketiga, kita mampu memaafkan orang lain itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Perbuatan itu sungguh Allah mengampuni, sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka
berbuat ihsan, berbuat baik. Jamaah kajian rutin, kajian kalbu SMA Suryabon oleh Allah. Dari apa yang Pak Azan sampaikan tadi itu, mudah-mudahan sebagai muhasabah khusus untuk diri Pak Azan sendiri, atau untuk kita semuanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai mana level ibadah puasa kita. Minimal 3 hal plus 1. Apa satunya? Beriman kepada Allah, maka asarnya adalah bekas yang ada, yang tampak adalah bahwa kita menjalani ibadah puasa itu ibadah kita tetap kita istiqomahkan setelah puasa berlalu. Yang kedua, kita mampu menginfakkan rezeki kita. Yang ketiga, kita mampu menahan emosi kita. Yang keempat, kita suka memaafkan orang lain. Sampai mana level kita? Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah kita laksanakan. Mungkin ada salah khilafnya, baik untuk diri kita maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Pak Zen, atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf ucap kata yang kurang baik menurut para pemirsa yang terputar Allah selama kajian kalbu, atau khususnya anak-anakku serta bapak ibu guru saat di sekolah ada hal yang kurang berkenan, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberkahi sekolah kita, memberkahi kegiatan kajian ini. Dan yang terakhir pula, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita sehingga kita kembali fitrih, kembali dari awal, dari nol ya, nol. Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa sesama di antara kita, dan kita saling memaafkan. Wal afu minkum, Allahumma fikillah aqwat tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.